pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang hari ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mewujudkan budaya positif. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan, kepahaman ilmu, dan semoga hari ini memberikan kita kemanfaatan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Ibu guru hebat semuanya yang sudah berkenan hadir di sela-sela banyak kegiatan nih, tapi sudah berkenan hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini mari kita akan belajar bersama. Jadi bukan karena saya lebih pandai, lebih pintar, bukan nih Bapak Ibu. Untuk hari ini dalam kegiatan diseminasi ini, karena saya harus melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Warni, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Kegiatan hari ini adalah diseminasi mewujudkan budaya positif. Dari tugas saya harus melaksanakan diseminasi hari ini. Jadi bukan karena saya lebih pintar, lebih pandai, bukan. Jadi karena saya untuk materi tentang budaya positif ini juga karena saya mendapatkannya dari program guru penggerak ini. Jadi bukan karena saya lebih pandai ataupun lebih pintar, bukan. Jadi kita belajar bersama nih Bapak Ibu. Jadi supaya kita lebih paham nanti bagaimana apa itu budaya positif dan bagaimana kita mewujudkannya. Jadi mari kita belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita nih. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini tentu saja saya tidak bisa bekerja sendiri nih Bapak Ibu. Untuk mewujudkannya kita harus berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita, tentunya SD Negeri 1 Karanganyar yang kita cintai. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum ke materi ini, mari kita berefleksi nih Bapak Ibu. Kalau kemarin pada saat pemaparan tentang visi misi, kita sudah bermimpi, berangan-angan tentang murid kita nih. Nah untuk saat ini mari kita bermimpi-mimpi, kita membayangkan sekolah impian kita itu sekolah yang seperti apa. Kemarin Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan bahwa beliau menginginkan bahwa sekolah Negeri 1 Karanganyar sekolah SD tapi dengan rasa MI. Itu yang tinggi Ibu. Nah, maaf kalau salah. Sebenarnya tidak ada Ibu Kepala Sekolah menginginkan bahwa sekolah SD Negeri 1 Karanganyar sekolah dasar tapi memiliki rasa MI. Kalau MI berarti keagamaan dia beda-beda. Jadi ya walaupun sekolah negeri tapi kita bisa memperbanyak kegiatan keagamaan. Nah, itu menurut saya juga termasuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, tentu saja saya yakin Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru di sini sudah mempunyai impian, ya. Seperti apa sih sekolah kita? Nah, bagaimana suasana sekolahnya? Tadi sekolah SD yang rasa MI, kita pasti punya bayangan. Sekolahnya harus seperti ini, suasananya sekolahnya harus seperti ini. Terus bagaimana sikap guru-gurunya? Sikap guru-gurunya seperti apa?
sekolah. Terus bagaimana tutur kata gurunya, apakah sopan apakah tidak. Itu pasti kita juga bisa bermimpi-mimpi, berangan-angan seperti itu. Terus bagaimana sikap guru kepada murid-muridnya, apakah dengan marah-marah ataukah dengan lemah lembut ataukah dengan itu saja, dengan berbagai cara supaya murid-murid kita bisa menjadi murid-murid yang tadi nih, yang hebat, yang pintar, yang tahu sopan santun. Kita pasti punya bagaimana cara kita bersikap kepada mereka. Terus bagaimana sikap murid-muridnya terhadap kita, terhadap tentu saja bagaimana murid-murid bisa berinteraksi terhadap pimpinan kepala sekolah atau kepala sekolah maupun terhadap guru-guru. Kita pasti punya angan-angan, oh iya muridnya seperti itu, saya ingin muridnya seperti itu, terhadap saya guru muridnya yang seperti itu. Kita semua pasti punya gambaran tentang murid kita, supaya sekolah impian kita yang kita inginkan itu bisa terwujud. Salah satunya ya saya yakin dengan kita mewujudkan budaya positif, supaya tentu saja kita tidak mungkin lagi menginginkan sekolah kita yang amburadul, muridnya yang tawuran, atau menginginkan yang sekolahnya penuh dengan kenegativan. Tentu saja tidak. Kita pasti semua menginginkan sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Kalau positif berarti biasanya menunjuknya ke yang baik-baik, seperti itu. Tadi kita sudah punya impian, bagaimana cara mewujudkannya? Tadi salah satunya dengan budaya positif, itu yang lebih luasnya, budaya positif yang lebih luas lagi. Nah, menurut dari materi yang saya pelajari, salah satunya untuk mewujudkan sekolah impian tersebut adalah salah satu hal yang paling penting yang terlebih dahulu kita lakukan adalah membuat murid kita merasa aman, merasa nyaman berada di sekolah. Dan bahwa membuat kesalahan, saya yakin semua murid pasti pernah melakukan kesalahan, dari kelas 1 maupun dari kelas 6. Saya yakin murid-murid kita masih butuh arahan kita. Nah, pasti mereka pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi dengan berbuat kesalahan mereka akan belajar dari kesalahan tersebut. Hanya dengan demikianlah bahwa murid merasa aman, nyaman, maka mereka akan belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Jadi dengan kata lain bahwa mereka menjadi anak-anak yang merdeka. Mungkin apa kata Bapak Ibu? Kalau merdeka seperti kita lah, kalau kita merdeka di zaman sekarang kita sudah katanya sudah merdeka. Kita akan merasakan kenyamanan, merasakan kesenangan bila dibandingkan pada saat dulu kita dijajah, pasti kita tidak akan merasakan kenyamanan, ketenangan. Nah, demikian juga dengan murid-murid kita. Jika mereka sudah merasakan ketenangan, kenyamanan, maka mereka bisa disebut sebagai murid-murid yang merdeka. Sesuai dengan kurikulum kita saat ini adalah kurikulum merdeka. Salah satunya pembelajarannya adalah berpihak kepada murid, karena yaitu tadi supaya murid bisa merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita sudah pernah belajar tentang ini, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Seperti tadi kita menuntun, memberikan kebiasaan pada anak supaya berbudaya positif. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, tadi kembali tadi bahwa anak sudah merasakan kenyamanan,
berarti mereka sudah rasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itulah tujuan pendidikan kita nih. Kita sebagai guru hanya menuntut kodrat yang ada pada anak, yaitu menuntut bakat minatnya, ya, yang dimiliki oleh anak ya tadi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau mereka sudah bahagia, maka akan tercipta kenyamanan. Nah, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan. Nah, ini tadi ya. Memberikan kemerdekaan gitu bertumbuh kembang. Untuk itu guru harus memperhatikan minat, bakat dan kemampuan masing-masing siswanya. Oke, kalau sudah nyaman, anak sudah merasakan kebahagiaan dan tentu saja akan merasakan kemerdekaan. Nah, kembali lagi jadi hari ini tujuan kita diseminasi pada siang hari ini adalah untuk mewujudkan budaya positif. Nah, apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ada nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apa sih itu nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama ya di materi berikutnya ya. Nah, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi sekolah. Nah, salah satu nilai kebajikan yang kita harapkan dari sekolah kita tuangkan ke dalam visi sekolah kita. Nah, kita sudah membahasnya kemarin tentang pada saat pemaparan tentang visi sekolah. Nah, visi sekolah ini tentu saja mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, sesuai dengan visi kita kemarin bahwa kita terwujudnya insan yang bertakwa. Nah, itu berarti bertakwa itu adalah salah satu nilai kebajikan yang kita harapkan. Nah, berarti kita sudah sebenarnya SD Negeri 1 Karanganyar sudah sudah berusaha untuk mewujudkan budaya positif di SD Negeri 1 Karanganyar. Nah, tentu saja tadi sesuai dengan visinya bahwa terwujudnya insan yang bertakwa, terus cerdas, berkarakter. Nah, itu tertuang dalam visi sekolah. Nah, itu berarti SD Negeri 1 Karanganyar sudah dengan visi misinya akan selalu berusaha untuk mewujudkan budaya positif di SD kita tercinta ini. Ini Bapak Ibu, materi yang akan kita bahas, yang akan saya paparkan tentang konsep inti budaya positif. Mengapa kita perlu memahami tentang konsep inti budaya positif ini ya tadi, supaya kita bisa mewujudkan budaya positif. Sebenarnya walaupun kita sudah harinya tak lupa dalam pembelajaran kita, tak lupa selalu kita pasti akan mewujudkan, akan menciptakan budaya positif kita di kelas kita pada khususnya dan sekolah kita pada umumnya. Sebenarnya kita guru-guru di sini maupun ibu kepala sekolah tentu saja sudah paham betul jadi dalam hal ini saya hanya ibaratnya
bukan menambah juga bukan nih, hanya ingin mengingatkan saja nih tentang budaya positif yang harus kita wujudkan di Oceanografi Sariwangi. Nah, apa saja yang perlu kita pahami tentang budaya positif ini? Yang pertama nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya perubahan paradigma belajar, materi yang pertama, bukan materi tapi apa nih? Dari pemaparan yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma? Paradigma yang pemikiran kita, jadi kita harus berubah. Apa sih yang berubah? Nanti kita terus bersama. Apa yang harus berubah dari pemikiran kita? Yang pertama, kita akan bermain kegiatan cobalah buka nanti umpamanya Bapak Ibu semuanya mau mempraktekkan silahkan tapi saya hanya menerangkan saja apa itu kegiatan cobalah buka di sini kegiatannya berpasangan dua orang Anda bisa dengan teman Anda di samping yang terdekat dari Anda Nah, nanti saat Anda bertugas untuk menutup tangan Anda, mengepalkan tangan Anda. Nah, teman yang satunya lagi berusaha dengan sekuat tenaga untuk membukanya. Nah, Anda pun punya keinginan untuk tetap menutup kepala tangan Anda karena Anda berpikiran bahwa Anda menggenggam sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang harus Anda pertahankan dengan cara apapun, bahkan mungkin sampai mati suaranya karena harus Anda pertahankan benda yang Anda kepal di tangan Anda itu sangat berharga. Nah, nanti teman satunya berusaha untuk membuka bagaimanapun caranya, baik dengan cara memberikan hadiah, dengan cara menghardik, dengan cara membujuk, dengan cara memberikan uang, ataupun dengan cara memarahi, ataupun dengan cara pokoknya dengan berbagai cara berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, nanti bisa bergantian kalau berhasil atau tidak teman Anda membuka kepalan tangan Anda. Nanti bisa bergantian teman Anda yang menutup tangannya dan berusaha untuk membukanya. Jadi bisa bergantian. Nah, selanjutnya coba ini ada pertanyaan dari setelah kita melakukan kegiatan cobalah buka apakah Anda atau teman B yang tadi teman Anda itu membuka kepalan tangannya atau membuka kepalan tangan kalau menurut Anda akan membuka atau tidak? Tidak. Ya, sudah harus berusaha dengan mati-matian pokoknya saya tidak mau membuka tangan. Nah, mungkin juga teman Anda pasti juga punya apakah dia membuka ataupun tidak. Nah, yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Coba menurut Anda siapa? Jawaban nomor 3? Kita sendiri. Diri sendiri, Bapak Ibu. Nah, ya, ini jawabannya dari pertanyaan tadi. Kemungkinan untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan yang kedua mungkin saja bervariasi. Mungkin ada yang tetap akan menutup dengan sekuat tenaga. Saya harus tetap menutup, tidak boleh membuka. Ada juga mungkin yang membuka karena takut, mungkin karena terbujuk dengan rayuannya, membujuk dengan hadiah, terbujuk oleh hadiahnya. Jadi mereka akan membuka kepalan tangan. Jadi jawabannya bisa bervariasi untuk nomor 1 dan nomor 2. Tapi untuk jawaban yang ketiga tadi, kontrol. Siapa sih yang mengontrol
tadi, apakah kita mau membuka atau mau menutup? Yang mengontrol itu siapa? Ya tentu saja tadi betul jawaban Bapak Ibu semua bahwa kita yang memiliki posisi kontrol untuk mau menutup atau mau membuka. Walaupun kita mau membuka ya mungkin kita punya alasan tersendiri tadi, mungkin karena takut, mungkin karena terbujuk oleh hadiahnya, mungkin karena terbujuk oleh rayuan mau diberi penghargaan ataupun apa ya. Mungkin juga kalau kita menutup dengan alasan ini sesuatu yang sangat berharga, saya harus mati-matian untuk tetap mempertahankannya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol tadi nih, bahwa posisi kontrol adalah di diri kita nih Bapak Ibu. Nah ternyata masih ada miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Bahwa apa sih itu miskonsepsi ini? Mungkin kesalahpahaman ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sebagai guru dapat mengontrol siswa-siswa kita? Bagaimana? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Nah, apakah kontrol kita akan bertahan lama? Mungkin umpamanya kita menginginkan murid kita sopan santun mungkin apakah kita bisa mengontrol mereka setiap saat sampai mereka lulus sampai kelas 6 sampai lulus? Apakah kita bisa mengontrol tentang sopan santun mereka? Tidak bisa nih Bapak Ibu. Jadi mungkin saja mereka pada saat tertentu mereka kan bersikap sopan santun terhadap kita, ya. Tapi mungkin hanya saat itu saja, ataupun 1-2 minggu saja. Jadi mungkin saja berikutnya kita bisa saja mereka akan kembali lagi menjadi anak-anak yang tidak bersopan santun. Ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa. Ya. Selanjutnya, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Apakah semua bujukan kita kadang ayolah belajar, ayo yang semangat, ayo kerjakan PR gitu, nanti bu guru beri nilai yang bagus. Nah, apakah penguatan seperti itu, penguatan positif nih, akan sangat bermanfaat, akan efektif bagi mereka? Efektif. Apakah selamanya? Kalau selamanya susah, tergantung gurunya juga. Oke, jadi betul ya. Jadi belum tentu juga ya, apapun yang kita berikan penguatan positif, memberikan semangat, memberikan kepada anak didik kita akan efektif bagi mereka nih. Mungkin saja tadi kita saat ini saya semangat. Jadi besoknya lagi belum tentu ya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita juga pasti pernah mengkritik apa tidak terhadap murid kita, Bapak Ibu? Sering. Pernah membuat merasa bersalah kepada mereka? Sering. Nah, jadi ya, tanpa kita pungkiri kita pernah melakukannya. Ya. Nah, apakah dapat menguatkan karakter mereka? Contohnya membuat merasa bersalah seperti apa? Kenapa sih kamu nggak pernah membuat PR? Nah, PR itu kan sangat penting. Kalau kamu tidak mau mengerjakan PR, kamu nanti tidak naik kelas. Apakah akan menguatkan karakter mereka? Tidak. Mereka akan merasa malu mungkin. Terus bukannya mereka tambah rajin mengerjakan PR, malah mungkin nggak usah lah memaksakan PR. Nah, malah jadi malu mungkin dengan teman-temannya. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini adalah ilusi ini bahwa kita bisa membuat merasa bersalah terhadap mereka dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak, ya, Ibu. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernahkah kita memaksa anak murid kita, Bapak Ibu? Nah,
ada yang enggak, ada yang pernah memaksa. Nah, ya, memaksa konsinau betul gitu. Saya yakin semua pernah memaksa gitu, mungkin dengan cara halus maupun dengan cara yang sedikit ya mungkin membentak juga tidak mungkin gitu. Mungkin dengan suara nada tegas gitu, seperti itu. Okay. Nah, dengan cara memaksa. Nah, apakah kita bisa memaksa mereka? Mungkin beberapa anak berhasil, gitu. Tapi mungkin beberapa anak juga tidak. Gitu. Kalau anak didik kita semuanya seperti itu, kita menjadi guru-guru yang bahagia. Gitu, betul gitu. Karena ternyata hampir setiap hari kita pasti menemui permasalahan-permasalahan sikap anak didik kita yang berperilaku negatif. Gitu bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini. Jadi inilah miskonsepsi kita tentang teori kontrol, bahwa kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Tadi bagaimana supaya mereka bisa berperilaku positif. Ternyata kita tidak bisa mengontrol mereka. Nah, bagaimana caranya? Nah, ternyata ada caranya nih Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa mengontrol mereka, tapi tanpa kita memaksa, tanpa kita memberikan penguatan, tanpa kita membuat mereka merasa bersalah. Kita bisa, Bapak Ibu, kita bisa untuk menjadikan anak didik kita berperilaku positif, Bapak Ibu. Nah, tadi menuju ke perilaku yang mewujudkan untuk budaya positif. Nah, ini masih tentang perubahan paradigma belajar nih. Perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol nih. Yang pertama adalah kelihatan Bapak Ibu, realitas atau kebutuhan kita sama. Apakah kita sama kebutuhan kita dengan anak didik kita? Sama atau tidak Bapak Ibu? Kebutuhannya sama? Nggih? Tidak, nggih? Tidak sama, nggih? Ya, sesuai dengan teori kontrol nggih, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang, nggih, baik dengan sama guru juga beda, apalagi dengan siswa. Tentu saja kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita mungkin memberikan materi yang sebanyak-banyaknya agar mereka, kita masuk juga pembiasaan positif supaya mereka bisa berperilaku positif. Tapi mungkin saja mereka punya kebutuhan yang lain, karena didik kita punya kebutuhan yang lain. Contohnya, saya masih pengen bermain kok, saya masih pengen senang-senang kok. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kebutuhan kita dengan anak didik kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ini stimulus respon. Nah, kalau teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak didik kita juga sama nih Bapak Ibu, mereka punya gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini apakah kita bisa mengubah anak didik kita sesuai dengan cara pandang kita? Nah, tidak, tentu saja tidak. Kalau tadi kembali lagi, kalau cara pandang kita mereka terima, mereka kan menjadi, saya yakin kita setiap hari memberikan memberikan nasihat, memberikan semangat, tentu saja tidak kurang-kurang lah kita memberikan pembiasaan yang positif supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bersopan santun, menjadi anak-anak yang disiplin. Ya, tentu saja yang menerapkan budaya positif di kelas maupun di rumah maupun juga di sekolah. Tapi kadang cara pandang anak didik kita berbeda, gitu. Nah, sebenarnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol memandang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini contohnya tadi ini anak didik kita pasti sering 1-2 orang, walaupun
itu pasti ada, ada anak yang berperilaku buruk. Nah, kita sebagai guru kadang kamu salah, kamu harus dihukum. Nah, seperti itu. Kita harus berpikiran bahwa semua perilaku mereka itu memiliki tujuan. Kenapa sih mereka melakukan hal tersebut? Nah, pasti mereka memiliki tujuan. Nah, kita harus menggali, bertanya kepada mereka, apa sih alasan, apa sih tujuannya kamu melakukan hal tersebut? Nah, itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sekarang kalau kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kegiatan coba lakukan kita mengepalkan tangan kita. Nah, hanya kita yang mengontrol. Hanya kita yang bisa mengontrol. Apakah kita membuka, atau kita mau menutup tangan kita. Hanya kita yang mengontrol. Nah, demikian juga anak didik kita. Mereka pun punya. Mereka pun ingin mengontrol diri mereka sendiri. Itu Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain karena anak didik juga punya mereka punya kontrol sendiri. Dan kita tidak bisa untuk mengontrol mereka. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita pasti sering membujuk, ayo kerjakan PR, ayo belajar yang rajin supaya kamu pintar, ayo berangkat yang setiap hari. Pasti kita membujuk, dengan kata-kata yang, nah itu tidak kurang-kurang Bapak Ibu, dengan kata-kata yang lemah lembut supaya mereka bisa berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan dari mereka. Nah, tapi kita tidak harus memaksa Bapak Ibu. Ternyata kita bisa berkolaborasi. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan anak didik kita tanpa kita memaksa kepada mereka untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita bisa berkolaborasi, kita bisa mungkin menciptakan pilihan baru. Kenapa tidak harus seperti ini, Bu? Nah, mungkin anak-anak tidak seperti itu. Mungkin bisa seperti ini, Bu. Nah, itu ya. Mungkin anak-anak mungkin malah punya pandangan tersendiri, punya pilihan tersendiri. Itu. Model berpikir menang kalah. Nah, ini kita sebagai kadang aku tuh menang, aku sih paling benar, aku sih yang paling penting. Nah, sedangkan anak ya harus mengalah, harus menerima apapun yang kita inginkan. Nah, ternyata tidak Bapak Ibu. Terhadap anak murid kita juga tidak bisa seperti itu. Nah, terhadap anak-anak kita sendiri, Bapak Ibu, kita pasti punya anak-anak beriman. Kita juga tidak bisa seperti itu. Nah, terhadap anak didik kita juga tidak bisa. Yang terbaik adalah tadi kita harus berpikir bahwa bisa menang. Kita menang, anak didik kita juga bisa menang. Apakah bisa? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, ini teori kontrol tadi sudah diuji dan bisa dilaksanakan. Jadi tidak ada yang harus mengalah. Kita bisa menang, murid kita juga bisa menang. Ya. Tadi perubahan kita harus berubah cara pandang kita Bapak Ibu tadi kepada teori kontrol. Nah, selanjutnya adalah makna disiplin. Bapak Ibu, salah satu untuk mewujudkan budaya positif adalah kita harus menerapkan disiplin di sekolah kita. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Jadi disiplin yang saya tahu ya tentang kepatuhan, patuh terhadap tata tertib. Ini Bapak Ibu, kalau mungkin murid-murid ya disiplin. Tadi kalau bel berbunyi jam 7, nah berarti jam 7 harus sudah berada di sekolah. Terus kalau hari Senin Selasa harus berpakaian merah putih.
Nah, itu ini pemahaman anak didik kita tentang disiplin. Nah, kita juga seperti itu nih Bapak Ibu. Ya kan, kita tahu bahwa kita harus jam 7 harus sudah berada di sekolah, ya. Kita harus disiplin untuk melaksanakan bahwa jam 7 harus kita berada di sekolah. Jadi patuh bahwa itu tata tertibnya seperti itu, ya. Kita harus mematuhinya. Ya. Nah, sedangkan dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau itu jadi mana disiplin salah satunya adalah sebelum jam 7 kita pagi-pagi. Sekarang ada kegiatan absensi menggunakan digital, menggunakan HP. Nah, kita dari rumah pagi-pagi, apapun yang terjadi kita harus bisa absen sebelum pukul 7. Kira-kira Bapak Ibu merasakan kenyamanan apa enggak? Nyaman apa enggak Bapak Ibu bahwa harus hadir sebelum pukul 7 karena harus absen? Nyaman apa enggak Bapak Ibu? Sebenarnya saya nyaman, cuma karena absen itu susah. Tidak nyaman. Itu ketidaknyamanannya kadang karena susah, tidak masuk ke aplikasi. Nah, mungkin bagi sebagian orang ya seperti itu, Bapak Ibu, ada yang patuh. Apakah harus patuh seperti itu? Nah, kadang kita jam apa sih esok-esok belum selesai masaknya, belum selesai mengurus anak, tapi harus hadir, harus absen pukul 7. Pasti kita tidak akan merasakan kenyamanan, Bapak Ibu, karena mungkin masih ada kegiatan yang lain yang harus kita kerjakan, tapi karena ada absensi, nanti takutnya kita kalau tidak sesuai, nanti kita bisa mendapatkan teguran dari atasan, atau mungkin bisa mendapatkan sanksi yang lebih berat dari itu. Nah, itu kita pasti banyak berpikiran seperti itu, takutnya kita absensinya melebihi, kita mungkin akan ditegur, akan mendapatkan sanksi dari atasan kita. Nah, itu salah satu ketidaknyamanannya, gitu. Nah, kalau tadi adalah disiplin, sekarang ada tambahannya positif. Kalau tadi hanya disiplin tentang kepatuhan, nah sekarang adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, kalau tadi kita disiplin absensi sebelum pukul 7, nah, takutnya kalau tidak kita takut ditegur, takut mendapatkan sanksi. Nah, berarti kita masih ada takut dihukum. Mungkin apa maksud Bapak Ibu? Berarti masih ada rasa seperti itu. Kita takut dihukum, takut ditegur. Nah, sedangkan kalau disiplin positif, nah kita sudah dari dalam diri sendiri kita menerapkan disiplin tanpa ada embel-embel itu, Bapak Ibu. Tanpa kita merasakan tidak merasakan takut bahwa nanti aku dihukum, tidak ya. Nah nanti iya saya absensi wajib sih, ya nanti supaya saya dapat hadiah. Tidak seperti itu, jadi tidak ada itu, tidak ada kita akan merasa dihukum atau nanti saya nanti bisa dapat hadiah, tidak ya. Kita merasakan disiplinan itu karena kita benar-benar ingin menerapkan disiplin. Itulah disiplin positif. Jadi benar-benar kita memang ingin melaksanakan disiplin itu, tanpa kita takut terhadap teguran, tanpa kita takut terhadap hukuman, tanpa kita karena terbujuk oleh hadiah. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Nah, ternyata ada motivasi ketiga, yaitu murid-murid kita akan merasa menjadi orang yang mereka inginkan
mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ya. Sehingga menumbuhkan kesadaran pada murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan tanpa takut kepada hukuman. Jadi mereka benar-benar berperilaku yang baik tanpa mereka takut karena terhadap paksaan, tanpa takut terhadap ancaman maupun hukuman. Jadi datang dengan kesadaran dari diri mereka sendiri, nilai-nilai yang mereka yakini, mereka percayai. Kita sebagai guru pun bisa sebenarnya, ya, tanpa kita takut teguran, tanpa kita takut paksaan, ancaman dari yang lebih tinggi, bukan dari bapak ibu maupun dari yang lebih tinggi lagi, yaitu bapak-bapak kita, seperti itu. Nah, ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai menjadi suatu tujuan mulia. Ada nilai-nilai yang mereka hargai, mereka yakini, mereka percayai. Itu motivasi mereka nih. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif atau sekolah impian tadi ini, salah satu strateginya adalah dengan menerapkan disiplin di sekolah. Kita pasti menginginkan anak-anak kita disiplin tinggi, nopo Bapak Ibu? Pasti nih. Nah, disiplin dalam segala hal nih, dari mereka berpakaian, dari mereka belajar, dari mereka disiplin waktu. Pasti kita menginginkan murid-murid kita untuk selalu berdisiplin. Nah, ini Bapak Ibu, tadi ini anak didik kita berperilaku positif tadi, berdisiplin karena mereka meyakini, mempercayai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, nilai-nilai yang mereka yakini disebut sebagai nilai-nilai kebajikan, ini Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama. Jadi tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama, lepas dari bangsa. Nah, jadi semua bangsa bisa melaksanakan nilai-nilai ini. Jadi semua bangsa bisa melaksanakan nilai-nilai ini. Termasuk juga lepas dari agama. Nah, semua agama juga bisa melaksanakan nilai kebajikan tersebut. Lepas juga dari bahasa maupun latar belakangnya. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan? Nah, ini yang pertama, ada banyak nih contoh nilai kebajikan. Saya cuma ambil 3 saja nih. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini pasti kita sudah bukan pernah lagi nih. Maksudnya setiap hari kita melaksanakan profil pelajar Pancasila. Karena ini kurikulum kita saat ini adalah kurikulum merdeka yang sangat menjunjung tinggi tentang profil pelajar Pancasila. Yang kita inginkan dari murid kita. Murid-murid kita ingin berperilaku yang seperti apa? Supaya anak murid kita menjadi yang berprofil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini Bapak Ibu, kita mainkan anak-anak kita seperti ini, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai kurikulum kita saat ini, kurikulum merdeka. Kita menginginkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaikan global, bergotong royong, dan kreatif. Setiap hari kita pasti selalu memberikan pembiasaan-pembiasaan menuju supaya anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang lain adalah ini IPO, Primary Use Program.
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ada juga dari The Seven Essential Virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat dan sebagainya. Nah, apakah ada nilai yang negatif di sini Bapak Ibu? Tidak ada nih. Semuanya adalah nilai-nilai yang positif karena ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama antar bangsa, lepas dari bangsa. Jadi semua bangsa bisa melaksanakannya, bisa menerapkannya. Juga lintas agama bisa menerapkannya, nih Bapak Ibu. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari anak didik kita. Dan ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kembali lagi ke kegiatan cobalah buka tangan kita. Jadi mungkin ada yang membuka tangannya karena apa tadi? Takut, karena diancam, atau karena dibujuk dengan hadiah, uang dan sebagainya. Nah, mereka membuka karena sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya saat itu apa? Mereka membuka tangan mereka karena kebutuhan mereka saat itu adalah apa? Apakah mereka ingin mendapatkan uang, penghargaan? Mungkin mereka ingin penghargaan, atau mungkin mereka ingin hadiah, atau mungkin yang lain. Nah, itu adalah kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan saat itu. Mereka membuka tangan karena sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan itu menjadi landasan motivasi segala perilaku manusia. Jadi kita berperilaku itu berlandasan kebutuhan dasar saat itu. Demikian juga anak didik kita, ya Bapak Ibu. Mereka juga berperilaku karena berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, apa saja kebutuhan bertahan hidup yang harus dipenuhi? Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, ya, termasuk keamanan. Ya. Kebutuhan bertahan hidup ini termasuk kebutuhan fisiologis tubuh kita, ya, itu supaya kita tetap hidup, ya, itu. Yang selanjutnya ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita semua pasti menginginkan disayangi nih Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi orang-orang dewasa, ingin disayangi apa tidak Bapak Ibu? Ingin. Pasti kita juga walaupun kita orang dewasa juga pasti ingin diberikan kasih sayang, ingin diterima di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kita pasti menginginkan bahwa kita bisa diterima oleh semua orang. Apalagi anak didik kita yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang. Nah, mereka juga membutuhkan itu, rasa diterima oleh teman-temannya di kelas. Nah, itu mereka juga sangat membutuhkannya. Nah, apa saja kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Yang pertama, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, anak didik kita juga seperti itu. Mereka ingin diterima oleh teman-temannya, menjadi bagian dalam kelompok mereka. Nah, mungkin juga kita nih Bapak Ibu, kita di sini juga seperti itu. Mungkin apa betul? Ya, kita di sini adalah pingin semuanya seperti itu, menjadi satu keluarga yang baik, berkasih sayang, semua merasa menerima bahwa kita guru-guru di sini adalah satu keluarga, bisa menerima, bisa saling memberikan kasih sayang, saling menerima apapun kita, jadi kekurangan kita, jadi menjadi satu keluarga yang harmonis di antara guru-guru SD di satu kalangan. Jadi kan juga kita anak didik kita, mereka juga di kelas pasti ingin disayang oleh temannya, diterima oleh temannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Seorang pasti punya keinginan untuk bebas, merdeka, tadi kalau kita bayangkan pada saat kita penjajahan,
kita tidak bisa bersekolah, tidak bisa menikmati apapun gitu. Nah, saat ini kita sudah bebas dari penjajahan, kita bebas merdeka untuk ilmu mau mendapatkan apapun gitu, sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena kita mempunyai kebutuhan untuk merasakan kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah contohnya adalah kita mandiri, tidak bergantung pada orang lain, memiliki pilihan mencoba hal baru. Itu juga termasuk kebebasan, mampu mengendalikan arah dirinya. Tapi bukan kebebasan yang kebablasan, Bapak Ibu. Biasanya kebebasan yang kita inginkannya, kita menginginkan kebebasan yang masih dalam jalurnya. Yang selanjutnya kebutuhan berikutnya adalah tentang kesenangan. Kita pasti semua orang menginginkan kesenangan. Kesenangan itu apa saja? Bermain. Apakah kita memberikan kesenangan itu kepada anak didik kita? Ya, seharusnya pada saat istirahat kita bebaskan anak didik kita untuk bermain. Atau mungkin saat pembelajaran, apakah anak didik kita tidak bisa bermain? Bisa, kalau kita menerapkan ini metode bermain, permainan, kita bisa memasukkan dalam pembelajaran kita. Terus kesenangan adalah kita juga membutuhkan humor, kita butuh antusiasme, butuh tertawa. Jadi jangan sepanjang terus, kita juga membutuhkan kebutuhan untuk kesenangan, harus bersenang-senang. Nah, karena diri kita juga seperti itu. Jadi di sekolah jangan hanya pikirannya belajar terus dari jam 7 sampai pulang belajar terus. Nah, tidak, kita bisa memberikan kesenangan kebutuhan mereka pada saat di kelas kita, Bapak Ibu tadi salah satunya masukkan ke dalam pembelajaran kita. Yang selanjutnya adalah kebutuhan tentang penguasaan. Penguasaan di sini adalah tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Jadi semua orang juga membutuhkan tentang kebutuhan penguasaan. Jadi tentang kalau tentang yang kebutuhan bertahan hidup, yang nomor 1 itu adalah kebutuhan fisiologis yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan untuk kebutuhan yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan itu adalah kebutuhan psikis, psikologis kita, psikologis kita, jiwa kita yang membutuhkan. Nah, kembali lagi tadi tentang motivasi perilaku manusia. Anak didik kita berperilaku tadi sesuai dengan motivasi yang ada dalam diri mereka. Mereka mau berperilaku apapun tergantung motivasi mereka. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi motivasi itu dorongan dalam diri seseorang, baik sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi perilaku kita itu adalah tergantung motivasi yang ada dalam diri kita. Kita berperilaku baik, pasti kita punya motivasi. Apa sih motivasinya? Apakah mungkin karena ingin mendapatkan hadiah, atau mungkin menginginkan mendapatkan penghargaan, atau mungkin supaya kita tidak ditegur oleh atasan kita? Nah, demikian juga anak didik kita. Mereka berperilaku baik ataupun berperilaku buruk karena mereka punya motivasi sendiri. Bapak Ibu, motivasi mereka tentu saja berbeda-beda. Misalnya tadi pengen mendapatkan hadiah, pengen mendapatkan penghargaan, mungkin supaya tidak ditegur, supaya tidak dihukum. Nah, itu. Jadi mereka punya motivasi masing-masing. Nah, salah satunya motivasi yang ada dalam diri mereka adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, maksud kita tadi diulas lagi kembali tentang bahwa kita absensi sebelum pukul 7. Nah,
Nah, kita tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu. Kita dihukum atau kita diberi sanksi atau kita ditegur. Nah, jadi motivasi kita absensi lebih pagi, nah pasti punya alasan, punya mengapa kita melakukan seperti itu. Salah satunya ya tadi supaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jika kita melakukan motivasi karena itu, ya, mereka melakukan tindakan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Tapi kalau kita ditegur, kalau kita diberi sanksi, kita menjadi tidak nyaman, gitu Bapak Ibu. Ya, kita pasti tidak akan menjadi tidak nyaman karena kita diberi sanksi, ditegur. Ya. Kita pasti tidak akan merasakan kenyamanan itu. Dan juga anak didik kita sama di Bapak Ibu. Mereka juga memiliki motivasi yang berbeda-beda. Misalnya tadi supaya mereka tidak dihukum oleh kita. Itu makanya mereka berperilaku yang negatif. Maksudnya berperilaku positif supaya mereka tidak mendapatkan hukuman atau ditegur oleh kita. Yang selanjutnya, motivasi selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian juga anak didik kita, Bapak Ibu, mereka berperilaku positif karena mungkin salah satunya adalah supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hebat, kamu adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Kita sudah dari seperti itu, Bapak Ibu, pada anak didik kita, oke. Kalau mereka bisa menjawab, apa senangnya kita ucapkan hebat, pintar, cerdas. Itu salah satu imbalan atau penghargaan yang kita berikan kepada anak didik kita, supaya mereka semangat, supaya mereka termotivasi untuk melakukan kembali bahwa melakukan hal positif, supaya mereka termotivasi, selalu termotivasi untuk melakukan hal positif. Maka kita tidak lupa, kita pasti setiap hari, setiap pembelajaran kita pasti kita akan memberikan penghargaan, walaupun hanya cukup jempol, senyuman bagus. Nah, mereka sudah senang apa tidak Bapak Ibu, anak-anak didik kita? Senang, betapa senangnya mereka kalau kita bagus, hebat, pintar, cerdas. Kata-kata positif yang kita berikan, motivasi positif yang kita berikan tentu saja akan menambah mereka untuk bersemangat untuk melakukan hal positif. Nah, yang selanjutnya, motivasi yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga, yang tadi kita harapkan dengan adanya disiplin positif. Tanpa mereka, kalau tadi yang pertama takut karena hukuman, yang kedua supaya mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga ini adalah tanpa itu, mereka melakukan karena tadi nilai-nilai yang mereka percayai bahwa mereka harus berperilaku positif. Jadi bukan karena takut kena hukuman atau menginginkan penghargaan atau hadiah, tapi mereka termotivasi karena benar-benar mereka mempercayai nilai-nilai yang mereka yakini bahwa mereka harus positif, berperilaku positif, seperti itu, tanpa takut hukuman, tanpa hukuman, tanpa mereka menginginkan penghargaan atau hadiah dari orang lain. Nah, menurut Bapak Ibu, anak didik kita sebaiknya kita menginginkan anak didik kita yang termotivasi yang mana Bapak Ibu? Inginnya yang ketiga. Yang ketiga, jadi tanpa kita memberikan hukuman, tanpa kita memberikan penghargaan, mereka sudah termotivasi untuk berperilaku yang positif. Nah, selanjutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Ini di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kenapa Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak didik kita ataupun kepada putra-putri kita? Pernah kita memberikan hukuman kepada mereka? Pernah. Karena apa? Karena berperilaku negatif. Nah, apakah efektif dengan kita memberikan hukuman terus mereka jerah
salah tidak mengulangi? Mulai. Tidak lagi. Tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Mungkin ada anak tentu, oh ya aku dihukum, jadi habis sudahlah, saya tidak melakukan lagi. Saya sadar bahwa saya salah, saya tidak akan mengulangi lagi. Takut guru menghukum lagi. Gitu. Sebenarnya apakah efektif? Ya, kita lihat nih. Hukuman di sini ciri-cirinya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Ini apa kita sudah Merencanakan dari rumah. Iya, dari rumah kita sudah ada hukum kaya, bisa menghukum anak itu. Tidak. Seperti itu? Tidak. Kita memberikan hukum karena kita lihat anak itu salah saat itu ya, kita memberikan hukuman. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya kalau saya introspeksi diri, saya udah diri saya saya juga seperti itu. Mungkin saya langsung, kamu salah, harusnya seperti ini. Nah, jadi murid tidak tahu, bahkan mungkin mereka juga tidak tahu kesalahan mereka. Kalau anak didik saya, terutama anak didik kelas 1, mereka belum tahu apa itu salah ya. Mereka ya berdinak ya seperti itu, anak kecil mungkin teriak-teriak, naik meja kursi. Nah, kalau kita tidak memberikan pengarahan tuntunan ya mereka seperti itu, mereka akan melakukan kesalahan. Apakah dengan hukuman? Apakah harus dengan hukuman? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memberikan hukuman, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah karena mereka sudah tahu terus mereka aku berhukum lah, saya tidak, jadi saya harus jadi yang rapi? Tidak. Jadi murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Tiba-tiba saja mungkin berdiri di depan kelas, kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR, berdiri di depan kelas. Nah, jadi murid tidak dilibatkan dalam hukuman. Jadi biasanya hukuman yang datang dari kita sebagai guru. Jadi murid tidak dilibatkan dalam apapun hukuman yang akan kita berikan. Bersifat satu arah. Hukumannya dari kita. Yang penting kamu salah, kamu harus seperti ini. Datangnya dari guru. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini yang sekarang lagi booming tentang bullying, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru harus menjauhi hukuman baik fisik maupun psikis. Fisik jangan sampai kita menjewer, jangan sampai kita nabok, jangan sampai kita nabok, Bapak Ibu. Mungkin ya kita pasti berusaha menghindari itu, menyentuh anak kita yang pasti paling ya melus ataupun salaman, jewer, nabok, pasti selalu kita hindari, Bapak Ibu. Demikian juga hukuman psikis. Apa itu hukuman psikis? Verbal, ya betul. Secara verbal, secara kata-kata, dengan apa yang kita ucapkan. Apakah kita bisa memberikan hukuman dengan menggunakan kata-kata? Bisa. Mungkin kita bisa, kamu anak bodoh. Nah, itu juga sudah termasuk hukuman psikis, ya verbal. Ini sudah termasuk hukuman psikis. Nah, ya. Mungkin mereka, apa yang akan mereka rasakan kalau kita bilang kamu anak bodoh? Apa yang akan mereka rasakan sebagai anak didik? Sakit hati, down, minder, malu dengan teman-temannya. Aku dikatakan bodoh oleh guru. Nah, mungkin besok aku nggak mau berangkat sekolah lagi lah. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, iya seperti itu. Nah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu, harus kita hindari, baik fisik maupun psikis. Kita tidak boleh sebagai guru untuk memberikan hukuman. Jadi apakah efektif kalau kita bilang kamu anak bodoh, harus belajar yang rajin supaya kamu naik kelas, supaya kamu nilai rapotmu bagus? Apakah akan efektif? Ataupun kita dengan menjewer, nabok, apakah akan efektif mereka berperilaku positif? Belum Karena kembali lagi ke anak itu. Kembali lagi Ada yang berubah, ada yang berubah, ada yang tidak. Tapi biasanya kalau kita memberikan hukuman,
akan tetap melekat apa tidak Bapak Ibu? Akan Iya. tetap diingat apa tidak Bapak Ibu oleh anak didik kita? Iya. Ya, ingat seumur hidup malah mungkin. Oh, kasih tahu dihukum bukan. Aku tahu dikatakan bodoh. Itu akan melekat nih Bapak Ibu dalam pikiran mereka. Kita juga Apakah kalau Bapak mereka akan menerima? mungkin menerima, tapi tadinya kayak punya dendam tersendiri. Nah, betul. Bisa dendam, bisa menimbulkan sakit hati. Ya, mungkin saat itu mereka berperilaku positif Karena merasa takut. karena merasa takut, Jadi berubah. takut dihukum, takut dikata-katain bodoh, takut dikata-katain dijewer atau ditapok. Mereka berubah saat itu, tapi tidak akan efektif. Karena saja, nah sekarang sudah tidak diulang, tidak diajar oleh guru itu lagi. Jangka panjang. Ah, gitu. Jadi sekarang saya kembali lagi ke berikutnya sesuai keinginan saya tadi teori kontrol tadi gitu. Oh, mereka juga punya kontrol seperti itu. Jadi tidak efektif gitu kalau kita memberikan hukuman kepada anak didik kita. Yang selanjutnya tentang konsekuensi. Apa bedanya dengan hukuman? Nah, kalau konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Kita sekolah kita pasti punya peraturan sekolah. Kita juga punya keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan membahas ini juga ya Bapak Ibu. Jadi sudah terencana. Anak didik sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kalau tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita, mereka akan mendapatkan sanksi, konsekuensi ini tadi. Jadi kalau mereka melanggar, sudah tahu apa sih akan mereka dapatkan. Nah seperti itu. Itu bedanya dengan hukuman dan konsekuensi. Anak didik kita sudah tahu apa aturannya, baik di kelas pada khususnya dan di sekolah pada umumnya. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman dengan peraturan. Apakah anak didik kita nyaman? Ya saat itu mungkin saat itu saja mereka taat pada aturan, tapi mungkin saja mereka tetap tidak nyaman karena dipaksa, merasa terpaksa. Ya, harus diatur seperti ini. Nah, tetap mereka tidak akan merasakan nyaman. Kayak kita lah. Terus terang saya kalau absen pagi ya pasti tidak nyaman, buru-buru gajian dan sebagainya. Di rumah belum selesai, saya harus absen. Nah seperti itu. Jadi saya tetap merasakan tidak nyaman itu. Terus guru senantiasa memonitor murid. Nah ini. Jadi guru memonitor, guru memantau apakah mereka bisa menjalankan peraturan sekolah atau peraturan kelas yang kita buat. Jadi kita selalu memantau mereka. Itu konsekuensinya gitu. Makanya mereka berperilaku tadi negatif, tidak sesuai dengan peraturan. Nah, kita memberikan konsekuensi kepada mereka. Namanya sebenarnya tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya apa? Mulai sekarang sampai nanti istirahat. Nah, kita tetap harus memantau mereka, apakah mereka mengerjakannya atau tidak. Ini kan juga mungkin dengan peraturan sekolah yang lain, kita harus tetap memantau anak didik kita, mereka mematuhi peraturan tersebut atau tidak. Kalau hukuman mungkin saat itu juga hukum, sudah cukup. Jadi kalau berkonsekuensi, kita harus memantau mereka, apakah mereka kembali ke dari negatif menuju ke perilaku yang positif. Kita lihat, kita pantau, kita monitor. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, Ibu, kita akan membahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, tadi ini bahwa setiap murid pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana mereka berproses supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak akan mengulangi kembali. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau mereka pernah melakukan kesalahan, kita menginginkan jangan sampai mereka melakukan ataupun mengulang kesalahan yang sama ataupun melakukan kesalahan yang lainnya. Gitu. Jadi
mereka bisa memperbaikinya, menciptakan kondisi ya supaya murid kita bisa memperbaiki kesalahan. Itu tadi dengan restitusi. Nah, restitusi ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita membutuhkan kolaboratif. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah sendiri. Nah, kita harus berkolaboratif dengan anak didik kita nih. Itu restitusi seperti itu nih. Kita bekerja sama, kita berkolaborasi dengan anak didik kita supaya mereka bisa mencari solusi. Atau mungkin kita tawarkan, kamu melakukan kesalahan. Coba apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Kita seperti itu ya. Jadi kita tidak memberikan hukuman atau kamu salah, kamu ini konsekuensinya tidak. Kita kolaborasi dengan anak didik kita. Kamu salah, kamu ini kesalahanmu. Kamu sudah tahu kesalahanmu. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu tersebut? Seperti itu. Itu namanya restitusi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai seorang guru setiap hari pasti melakukan memposisikan diri kita. Apa sih kita memposisikan diri kita sebagai apa di kelas kita? Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira posisi ideal yang mana nih Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu kira-kira yang sering yang mana yang Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu? Belum paham juga? Nah, coba kita apa sih itu penghukum? Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita biasanya pasti memiliki kasus di kelas kita. Contohnya di sini adalah kasusnya saya contohkan adalah siswa tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru jika ada anak didik kita atau murid kita yang tidak mengerjakan PR? Apakah didiamkan, dibiarkan, ya wislah merasa gara PR? Seperti itu? Tidak. Kita pasti akan melakukan suatu tindakan. Akan memposisikan diri kita. Nah, ini yang namanya posisi kontrol guru. Yang pertama kita bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum. Apa itu penghukum? Nah, biasanya penghukum ya pasti memberikan hukuman. Contohnya di sini bisa berdiri satu kaki di depan kelas karena kamu tidak mengerjakan PR. Atau mungkin tulis PR-nya sekarang sampai selesai, sampai waktu istirahat. Atau mungkin yang hukuman yang lainnya. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Bagaimana dengan posisi ini? Nah, biasanya kita kan berkata-kata samanya seperti ini. Berapa kali Bu harus memberitahu kamu sudah yang sangat mengecewakan Ibu. Nah, karena tidak mengerjakan PR, kita pasti kecewa. Kita mengharapkan PR-nya selesai, dinilai, tugas kita selesai mendapatkan nilai PR, tapi ada salah satu murid yang tidak mengerjakan PR. Kita pasti kecewa. Nah, kita ungkapkan kepada anak didik kita, kamu membuat Ibu kecewa. Nah, itu akan apakah anak akan merasa bersalah? Iya, aku mengecewakan guru. Anak-anak akan merasa bersalah. Selanjutnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, apa yang akan kita ucapkan? Contohnya seperti ini. Ayo dong, jika ada PR dikerjakan, tolong bantu Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah bilang ya sudah, tidak apa-apa. Nah, itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai teman. Jadi urusan tidak malah mencapai ya tidak masalah. Nah, sedangkan kalau pemantau, biasanya kita akan menggunakan kata-kata, kamu sudah melanggar aturan kelas, kamu tahu konsekuensinya, tulis PR sekarang. Nah, guru kasih waktu sampai istirahat dan jangan diulang lagi. Nah, kalau pemantau ini kita
memantau apakah mereka benar-benar mengerjakan PR saat itu atau tidak. Itu juga kita memantau ya. Nah, sekarang kalau kita sebagai manajer, seperti ini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita memberikan pertanyaan kepada anak didik kita. Kira-kira kamu memperbaikinya bagaimana? Kamu sudah berbuat salah, kamu sudah tidak mengerjakan PR. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kita beri pilihan kepada mereka nih Bapak Ibu. Beri pilihan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira posisi ideal yang mana nih Bapak Ibu? Dari kelima kontrol ini manajer nih. Jadi kita selalu berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu adalah posisi yang ideal supaya anak didik kita bisa berperilaku positif dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau mengulangi kesalahan lagi. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Nah, tadi berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini kalau peraturan kelas mungkin sudah kita pahami, dicatat di sekolah kita, nih, sudah dipajang supaya anak didik kita tahu itu peraturan kelas. Tetapi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contohnya, ini coba saya tanya, mengapa Bapak Ibu jika berkendara menggunakan sepeda motor harus mengenakan helm? Apa keyakinan apa yang Bapak Ibu yakini? Mengapa harus memakai helm? Untuk keselamatan. Supaya keselamatan, supaya tidak ditilang, supaya tidak melanggar peraturan. Nah, itu keyakinan yang kita yakini. Tapi sebenarnya yang mana sih? Kalau tidak ada polisi, apakah kita akan berhelman terus, memakai helm terus? Tidak Kadang-kadang. Tentu, kadang-kadang kita kadang ya, polisi kira, tidak ada tilang inilah, anu perak inilah. Nah, kita tidak berkendara di jalan raya inilah. Padahal keyakinan yang utama sebenarnya apa? Tadi untuk keselamatan. Supaya kita selamat, supaya kita selamat, walaupun di jalan biasa maupun di jalan raya kita memakai helm, tujuannya supaya demi keselamatan kita. Murid-murid pun demikian, mereka mendengarkan, murid-murid kita pun demikian, Bapak Ibu. Mereka mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Peraturan sekolah, peraturan kelas juga pasti memiliki tujuan yang mulia. Tapi mungkin mereka, anak didik kita melanggar karena mereka tidak memahaminya, Bapak Ibu. Jadi mereka akan menjalankannya yang lebih baik lagi kalau mereka yakini. Seperti kita lah tadi menggunakan helm. Kalau kita yakin demi keselamatan, maupun kita mau dekat, maupun kita berkendara tidak di jalan raya, ya kita tetap akan memakai helm. Kalau kita yakini bahwa kita helm demi kita memakai helm demi keselamatan kita. Nah, demikian juga murid, mereka akan berperilaku positif karena mereka yakini bahwa itu yang mereka harus lakukan. Seperti itu, Nah, itu yang akan kita harapkan, yang akan kita ciptakan, yang akan kita wujudkan terhadap murid-murid kita pada khususnya dan tentu saja sekolah kita pada umumnya. Nah, ini Bapak Ibu, kembali lagi tadi ada peraturan sekolah, ada juga keyakinan kelas. Nah, tadi
anak didik kita akan lebih mematuhi aturan jika sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka percaya. Nah, maka kita perlu untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, lebih umum, daripada peraturan kelas, berupa pernyataan-pernyataan universal tadi, lintas agama, lintas bahasa, lintas bangsa, gitu. Dibuat dalam bentuk positif. Kalimat yang kita buat dalam keyakinan kelas adalah kalimat-kalimat yang positif. Dibuat tidak terlalu banyak. Kenapa dibuat tidak terlalu banyak? Supaya anak lebih mengingat, gampang mengingat dan gampang menerapkannya. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, maupun mungkin kalau mereka sudah yakin mereka bisa menerapkannya di rumah, Bapak Ibu. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatannya. Nah, ini semua warga kelas, guru, murid dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini kalau namanya kelas ini 1 tahun ya itu keyakinannya, kita bisa tinjau kembali apakah bisa diterapkan dalam 1 tahun atau masih bisa digunakan lagi, atau kita bisa perbaiki kembali, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas, dan sudah saya terapkan pada awal bulan Oktober kemarin, tapi maaf saya tidak memvideo, jadi saya hanya mendokumentasikan saja, Bapak Ibu. Nah, ini kekurangan saya, saya mohon maaf, seharusnya saya video, tapi kemarin saya hanya mendokumentasikan berupa foto saja. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah murid menuliskan kelas impiannya di sticky note. Jadi kita membutuhkan sticky note, juga membutuhkan bisa menggunakan kertas manila. Nah, anak-anak akan menuliskan kelas impian mereka, kelas yang seperti apa. Nah, kalau tadi kita menginginkan sekolah kita, sekolah yang seperti apa. Nah, kalau menurut kita ya kelas yang mereka impikan itu kelas yang seperti apa? Tuh di situ anak didik kita menuliskannya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang menuliskan menginginkan kelasnya bersih, menginginkan satu dengan teman yang lain rukun. Di situ anak didik saya menuliskan macam-macam. Ada yang menginginkan kelasnya rapi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pun bisa seperti itu terhadap anak didik Bapak Ibu menuliskan di sticky note apapun impian mereka tuliskan di sticky note. Nah, setelah itu mereka dapat menempelkannya. Nah, setelah ditulis di sticky note, mereka menuliskannya di kertas manila. Bisa Ibu tuliskan kelas impian. Nah, menempelkannya seperti itu. Mereka sangat senang Bapak Ibu. Kemarin saya sudah mempraktekannya dan mereka sangat senang. Mereka bisa dilibatkan secara langsung untuk membuat keyakinan kelas. Namanya anak kelas 1 kalau bergerak ya pasti senang juga Bapak Ibu. Jadi mereka senang menempelkannya satu persatu, bahkan sticky note kelas impian mereka. Nah, kita bisa setelah menempelkan sticky note, kita bisa membacanya. Kita sebagai guru tinggal mengarahkan, oh ini kalian menginginkan kelas yang bersih. Nah, bagaimana sih ya supaya kelas kita bersih? Nah, kita tulis di bawahnya, oh ini Bu Guru dengan ini. Nah, kita akan beri jawaban. Nah, jangan membuang sampah di tempatnya Bu Guru. Nah, ya, kita seperti itu, seperti itu di bawahnya. Nah, setelah itu, setelah kita buat tentang cara menuliskannya, kita anak didik kita disuruh membaca ulang, menganalisis tentang kesepakatan yang sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya setelah disepakati bersama, maka ditandatangani. Ini harus ditandatangani kesepakatan, maka ditandatangani oleh murid. Sudah sepakat, jadi mereka harus melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Nah, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3 tahapan nih. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validitas tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini bagi
murid-murid yang bertindak negatif, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas ini? Berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi mereka melakukan kesalahan adalah bagian dari mereka berproses. Seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata tersebut nih Bapak Ibu. Saat kita menstabilkan identitas, kita bisa ajak mereka berkomunikasi. Kita hadapkan mereka dikit di depan kita ajak ngobrol, kita ajak berkomunikasi. Seperti itu, oke Bapak Ibu. Nah, dengan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak didik kita berperilaku itu karena memiliki alasan. Mengapa sih mereka tidak mengerjakan PR? Nah, kita tanya, apa sih alasannya? Mengapa kalian tidak mengerjakan PR? Seperti itu, kita tanya alasan. Pasti mereka punya alasan, mungkin karena tidak ada orang tua, mungkin lupa, mungkin. Nah, itu alasan-alasannya akan mereka kemukakan gitu Pak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita menanyakan apa coba keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kita kembalikan tadi kepada keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi. Ayo coba kalau tidak mengerjakan PR, berarti keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Apa yang akan kalian perbaiki? Nah, seperti itu. Bapak Ibu. Jadi tanpa kita kamu salah, kamu tidak mengerjakan, tidak nih Bapak Ibu. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Nah, ini saya juga sudah menerapkan pada anak didik saya nih. Anak didik saya kemarin berperilaku negatif, ya. Jadi saya berusaha untuk melakukan segitiga restitusi dan sekarang masih berproses, nih. Mereka masih berproses supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini contohnya, ini saya lewati saja. Selanjutnya sebagai penutup, Bapak Ibu, sebagai penutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berpikir positif, bertindak positif, berhati positif, bersikap positif demi terwujudnya budaya positif. Dari sekian tadi tentang materi yang kita pelajari bersama-sama, contohnya tadi tentang posisi kontrol, tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi dan lainnya. Semuanya itu adalah kita menuju supaya kita terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Semoga walaupun kita pasti menuju ke sana, tidak mungkin tidak, kita pasti selalu menuju ke budaya yang positif. Nah, semoga dapat benar-benar terwujud di SD Negeri 1 Karanganyar. Cukup untuk kegiatan hari ini, saya akhiri. Semoga memberikan banyak kemanfaatan baik kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.